Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang safar, tentang perjalanan, dan sedikit yang berkaitan dengan apa yang harus kita perhatikan dalam perjalanan. Dan pembahasan dalam perjalanan ini sangatlah panjang sekali, yang saya jadikan rujukan dalam kitab yang telah ditulis oleh Abdul Aziz Fathi Nada. Beliau sampai mengumpulkan lebih dari 40 hal yang harus kita perhatikan. Mungkin saya akan ambil beberapa saja karena waktu yang tidak memungkinkan kalau dibahas panjang lebar. Jamaah sekalian yang saya hormati, perjalanan ataupun safar adalah suatu keperluan yang ada dalam kehidupan kita. Pasti di antara kita semua melakukan perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-20, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan di antara mereka ada yang melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala bisa harta, bisa juga ilmu, seperti yang tadi dibaca oleh Imam, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah seluruh kaum muslimin untuk mereka melakukan perjalanan jihad, akan tapi sebagian mereka menuntut ilmu. Jihad membutuhkan perjalanan dan menuntut ilmu juga membutuhkan perjalanan. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasiru fil ard. Maka lakukanlah perjalanan di muka bumi. Perjalanan dalam bahasa Arab dikatakan sebagai safar. Safar secara bahasa artinya jelas. Orang Arab mengatakan asfara subhu. Subuhnya itu sudah mulai terang, tidak terlalu gelap. Dengan menggunakan subuh sudah mulai safar, jelas. Disebutkan, dikatakan jelas, ada asal muasalnya. Karena pada zaman dahulu yang namanya pemukiman itu berkelompok. Ketika mereka keluar dari pemukiman mereka, maka mereka akan nampak. Bisa jadi diri mereka nampak dan ataupun rumah-rumah mereka nampak. Dan bisa juga dikatakan bahwasanya jelas dalam safar itu ketika seorang melakukan perjalanan, maka akan nampak hakikat perangai dia yang sebelumnya bisa ditutup-tutupi. Akan tapi dalam perjalanan, dalam safar apapun juga, safar dinas, atau lebih-lebih safar ibadah, safar apa saja, akan nampak hakikat perangai seseorang. Sehingga pernah diriwayatkan, jazakumullah khair, ada seseorang memuji orang lain di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan bahwasanya orang ini terpercaya.
Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hal safarta ma'ah, apakah engkau ini telah melakukan perjalanan bersamanya ataukah tidak? Orang ini mengatakan, la. Halit tajarta ma'ahu, apakah engkau telah berniaga dengannya ataukah tidak? Pernah enggak bertransaksi? Bagaimana bermuamalah dengan harta dengan orang tersebut? Orang ini mengatakan tidak. Hal jawartahu, apa orangnya seorang berniaga bersamanya, safar, kemudian bertetangga. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, engkau tidak mengetahui tentang orang yang saya tanyakan. Kenapa engkau berani-berani merekomendasikan orang tersebut? Ini menunjukkan bahwasanya di antara yang menampakkan perangai dan akhlak seseorang yaitu yang berkaitan dengan safar. Jamaah sekalian yang saya muliakan, mungkin di antara yang harus terperhatikan dalam melakukan perjalanan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir dengan zikir yang sangat banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dalam ayat lain Allah sebutkan tentang orang-orang yang mereka memiliki albab, memiliki akal yang sempurna. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dalam keadaan berdiri, duduk, rebahan, setiap keadaan mereka isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih zikir ini akan menjadikan stamina seseorang lebih dari yang lainnya. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, staminanya berbeda. Dan lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Disebutkan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang ke rumah ayahnya. Apa yang dia minta? Dia datang ke rumah ayahnya, tidak mendapati Rasulullah, yang dia dapati Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia mengeluhkan kepada Aisyah bagaimana lelahnya dirinya dalam mengurusi keperluan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Maka dia membutuhkan seorang budak perempuan untuk membantu di rumahnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan apa yang dibutuhkan oleh Fatimah. Tadi saya nyebut Fatimah apa Khadijah? Fatimah ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Ali radhiyallahu anhu dan rumah Fatimah radhiyallahu anha ketika mereka akan bersiap-siap tidur malam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan ranjang keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, maukah saya ajarkan kepada kalian satu hal yang lebih baik daripada pembantu yang ada di rumah kalian, daripada seorang budak yang ada di rumah kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan apa? Bertasbih 33 kali sebelum tidur. Bertahmid 33 kali. Kemudian bertakbir 34 kali.
Kemudian setelahnya Rasulullah berlalu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya kekuatan fisik beda dengan yang lainnya. Kemudian beliau sebutkan guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila setelah salat subuh beliau tidak meninggalkan tempat salatnya sampai mendekati waktu duha. Beliau isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau setelahnya bangun seraya mengatakan, hadhihi ghadwati. Ini adalah santapan saya. Ini adalah santapan saya. Apabila saya tidak melakukan zikir seperti ini, maka tidak ada tenaga yang saya miliki. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dalam kehidupan sehari-harinya, dalam berjihad, dalam berdakwah, dan dalam menulis kitab, sehingga hasilnya luar biasa. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di antara zikir, bukan hanya zikir dalam perjalanan, yang harus kita perhatikan juga kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan, "Thalathun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang ketika berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah da'watul musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah dimulai dari keluar rumah. Ada zikir dan doa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa keluar rumah. Dengan berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka orang yang keluar rumah ketika berdoa dengan doa ini, fa innahu yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa kufita, engkau dicukupkan. Wa wukita, engkau dilindungi. Dan syaitan pun tidak akan mampu mendekat kepada orang-orang yang mengisi harinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sifati syaitan, iblis dan bala tentaranya dengan apa dalam surat An-Nas? Al-waswasil khannas. Sebagai apa? Al-waswas al-khannas. Al-waswas yang senantiasa membisiki manusia dan menggoda manusia. Al-khannas yang senantiasa bersembunyi dan menjauh dari manusia. Ini dua sifat yang seakan-akan berlawanan. Yang satu menggoda, yang satu menjauh dan sembunyi dari manusia. Al-Imam Abdullah ibn Abbas rahimahullah, beliau menjelaskan dua sifat ini. Apabila seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan akan memiliki sifat al-khannas, menjauh dari orang yang berzikir, tidak bisa mendekat. Akan tetapi apabila seseorang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan mendekat dan senantiasa menggoda orang-orang tersebut. Sehingga orang-orang yang memulai aktivitasnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih sebelumnya diisi juga dengan zikir pagi,
zikir petang dan zikir yang lainnya, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang mengatakan, malaikat mengatakan, hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk. Wa kufita, engkau telah dicukupkan. Wa wukita, engkau telah dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan. Dan doa ini bukan hanya ketika akan perjalanan safar, akan tapi setiap kita keluar rumah, maka kita berdoa dengan doa ini. Kemudian doa yang lainnya adalah Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhal alayya. Ya Allah, saya berlindung denganmu, jangan sampai saya tersesat dan disesatkan. Jangan sampai saya tergelincir dan digelincirkan. Dan jangan sampai saya berbuat kezaliman dan mendapatkan kezaliman. Atau jangan sampai saya berbuat jahil, perbuatan-perbuatan bodoh. Ataupun ada orang-orang yang berbuat bodoh kepada saya. Sehingga zikir-zikir ini akan menjadikan seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keselamatan dari kejelekan jin dan manusia. Kemudian setelahnya berdoa dan berzikir ketika akan naik kendaraan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika berzikir dalam naik kendaraan ini bukan hanya akan safar, akan tapi ketika mau kemana saja selama naik kendaraan, maka kita disunnahkan berzikir dengan zikir ini, berdoa dengan doa ini. Disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud dari Ali ibn Rabi'ah, bahwasanya Ali ibn Rabi'ah mengatakan, saya melihat Ali radhiyallahu anhu dan kemudian diberikan kepada beliau tunggangan untuk Ali radhiyallahu anhu menaiki tunggangan tersebut. Falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah, maka ketika beliau menaiki tunggangan tersebut dan meletakkan kakinya di tali untuk mengendalikan tunggangan tersebut, maka beliau mengucapkan apa? Bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, kemudian setelah beliau tegak untuk mengendarai tunggangan tersebut, beliau mulai berdoa dengan doa alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Setelahnya beliau mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian beliau ucapkan lagi alhamdulillah. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian beliau ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelahnya beliau mengucapkan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya terjemahkan dulu. Jadi doa yang dipanjatkan oleh Ali radhiyallahu anhu dengan beliau pertama mengucapkan bismillah, setelahnya beliau membawakan ayat yang yang tercantum dalam surat Az-Zuhruf ayat yang ke-13. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan untuk kita ini kendaraan. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kita tidaklah mampu untuk menundukkan kendaraan tersebut. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah 3 kali. Dan setelahnya bertakbir mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan setelahnya beliau berdoa subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang menzalimi diri saya. Faghfirli, maka ampunilah saya.
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ada juga redaksi hadisnya yang mengatakan subhanakallahumma inni zalamtu nafsi. Kemudian perawi Ali bin Rabi'ah mengatakan, thumma dhahika. Ali radhiyallahu anhu setelahnya tertawa. Faqil, maka perawi bertanya, ya Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta? Wahai Amirul Mukminin, pada saat itu beliau menjadi khalifah yang keempat. Atas dasar apa engkau tertawa setelah berdoa dengan doa yang tadi engkau panjatkan? Qal, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang tadi saya lakukan. Perincian yang tadi disebutkan oleh Ali bin Rabi'ah ketika melihat Ali radhiyallahu anhu melakukan doa dengan diawali bismillah, alhamdulillah, kemudian membawakan ayat dalam surat Zukhruf sampai kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tertawa, disandarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Dan setelah Nabi melakukan itu semua, thumma dhahika, kemudian Nabi tertawa. Faqultu, maka kata Ali, saya pun bertanya seperti yang kau tanya tadi. Persis seperti apa yang kau tanya tadi, ya Rasulullah. Min ayyi syai'in dhahikta? Atas dasar apa kau tertawa? Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hal yang di dalamnya ada kebaikan. Artinya apabila tidak ada kebaikan terhadap apa yang ditanyakan oleh seseorang, maka para sahabat ridwanullahi alaihim tidak akan bertanya. Sehingga ketika Imam Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang hakikat sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu istiwa, maka kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan-pertanyaan demikian ini bid'ah yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan dan ke dalam api neraka. Karena apa? Para sahabat yang mereka lebih bersemangat dari kita untuk mendapatkan kebaikan, yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Sayyidul Mursalin, tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan apa yang kau tanyakan. Sehingga marah Imam Malik yang mengatakan fa akhrijuh, keluarkan si penanya itu dari majelis beliau. Karena ini ingin merusak suasana majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi pada saat itu. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana menebar salam. Karena para sahabat ini termasuk orang-orang yang menebar salamnya luar biasa karena Rasulullah perintah. Karena dengan salam hubungan antar manusia itu luar biasa. Antum bayangkan ketika Rasulullah pertama kali masuk ke Madinah. Kata Abdullah ibn Salam, salah seorang Yahudi yang pada saat itu beliau orang Yahudi ini kemudian masuk Islam. Begitu melihat Nabi datang, dia mengatakan ini wajahnya ini wajah orang baik, orang jujur. Ada yang mengatakan ini tukang bohong, ada yang mengatakan ini enggak, ini wajah-wajah orang yang penuh kebaikan. Begitu masuk disambut oleh orang-orang Ansar, maka Nabi berkumpul dan berikan orasi singkat. Ya ayuhan nas, afsus salam, wahai para manusia, tebarkan salam. Dengan menebar salam ini kaum muslimin menjadi ada ukhuwah yang kuat di antara mereka. Dan para sahabat berusaha untuk menebar salam sampai bertanya kepada Rasulullah, mewakili kita semua. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang berpapasan, kan Rasulullah jelaskan tentang cara-cara bersalam. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak apabila berpapasan. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih gede. Yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki.
Disebutkan para sahabat mewakili kita, ya Rasulullah, apabila dua orang berpapasan. Kalau tadi yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk, yang jalan mengucapkan salam yang duduk, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Ini kalau dua-duanya sama berpapasan, siapakah yang paling berhak terlebih dahulu untuk mengucapkan salam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabuhuma ilallah wa aulahuma. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan salam terlebih dulu. Allahu akbar. Para sahabat mewakili kita semua. Termasuk apa yang dibawakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Mimma dhahikta? Terhadap apa engkau ya Rasulullah engkau tertawa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Sesungguhnya Rabb kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, terkagum-kagum, terheran-heran dari seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Allah katakan, ya'lamu, orang ini mengetahui bahwasanya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa selainku. Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala terheran-heran, tentu terheran-herannya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Tidak sama dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tertawa ketika ada seorang berdoa dengan doa ini, kemudian mengatakan hadis ini. Tertawanya pun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah doa naik kendaraan, ada doa yang lain pula, yaitu doa untuk melakukan perjalanan. Dan ini beda antara doa naik kendaraan dengan doa untuk seseorang melakukan perjalanan. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah berada di atas tunggangannya, kemudian mulai melakukan perjalanan, beliau bertakbir 3 kali. Kemudian beliau berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan untuk kami tunggangan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tidaklah mampu untuk menundukkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali. Sebagaimana seorang melakukan perjalanan, maka perjalanan kadang waktunya singkat, kadang lama. Bisa 1 pekan, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Kita balik lagi ke rumah. Maka dalam doa safar dibacakan surat Zuhruf ayat ke-13 dan 14, disebutkan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita ini dalam perjalanan kembali ke rumah kita, maka kita dalam hidup ini pun dalam melakukan perjalanan, kita akan balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita balik ke rumah kita.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau dalam perjalanan kami kebajikan dan ketakwaan. Artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ubun-ubun kita berada di tangannya, yang hati-hati kita di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati-hati kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan, diberi taufik dalam perjalanan ini untuk lebih mudah melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ketika melakukan perjalanan, terkadang dia merasa bebas. Biasanya ketika dia berada di tempat dia tinggal, dia takut terhadap hujatan, takut dari nilai-nilai yang disebutkan oleh masyarakat yang dia tinggal di dalamnya. Akan tapi ketika dia melakukan perjalanan, maka dia bebas untuk melakukan apa saja. Iman yang tadinya kuat menjadi lemah. Oleh karenanya yang Allah Subhanahu wa taala puji dari Nabi Yusuf alaihi salam ketika mendapatkan goda dan rayuan dari seorang perempuan, yang perempuan tersebut memegang kunci pintu rumah Nabi Yusuf alaihi salam yang tinggal di dalamnya. Nabi Yusuf alaihi salam seorang gharib, seorang yang melakukan perjalanan. Bukan orang yang tinggal di tempat dia, yang di dalamnya, di tempat tersebut ada ayah dan ibunya dan sanak keluarganya. Tidak, dia sendiri di situ. Akan tapi masih mampu mengatakan, ma'adzallah, saya takut, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya suamimu ini telah sangat baik kepadaku. Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang melakukan kezaliman. Wa minal amali ma tarda. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Engkau. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dahu. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan pendekkanlah jauh yang kita tempuh. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah teman kami dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Dan Engkau adalah pengganti kami di keluarga, sehingga keluarga kami yang kami tinggalkan, Engkau yang menjaga dan melindunginya. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar. Ya Allah, saya meminta perlindungan dengan Engkau dari wa'tha'is safar, dari kesusahan dalam melakukan perjalanan, lelah, capek dalam melakukan perjalanan. Terkadang seseorang mau diatur bagaimanapun perjalanannya, ada hal-hal yang tidak dia mampu kendalikan dalam perjalanan. Maka dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua perjalanan dimudahkan ketika dia tempuh. Wa ka'abatil manzar, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya keadaan dan susahnya keadaan. Bisa jadi seseorang ketika meninggalkan keluarganya ada rasa duka, ada rasa sedih, ada rasa berat, maka bisa jadi ini mempengaruhi penampilan yang dia melakukan perjalanan dengannya. Wasu'il munqalab, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya tempat kembali. Dan ini doa ketika melakukan perjalanan.
Jadi melakukan safar beda ketika seorang doa dengan doa naik kendaraan. Kalau naik kendaraan kapan saja walaupun kita tidak akan melakukan perjalanan seperti dari rumah mau ke masjid naik kendaraan, maka berdoa dengan doa ini. Kendaraan apa saja? Baik itu mobil, motor, ataupun sepeda, ataupun pesawat, ataupun helikopter, ketika seorang naik kendaraan, ataupun misalnya tunggangan kuda, ataupun tunggangan yang lainnya, maka berdoa dengan doa yang telah dibawakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan, dicontohkan atau disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami ketika melakukan perjalanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila naik maka kami bertakbir, dan apabila jalan yang kami tempuh menurun kami bertasbih. Ketika naik perjalanannya kemudian diisi dengan bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat perjalanan kita naik meninggi. Ingat dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi. Mau dimanapun kita di tempat yang tinggi, baik itu pesawat ataupun helikopter ataupun apa saja, ketika kita isi dengan bertakbir Allahu Akbar, maka ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi. Sehingga dengan bertakbir ini akan menghilangkan sifat sombong yang bisa jadi menghinggapi seseorang, menghilangkan sifat ujub yang terkagum-kagum dengan dirinya, yang lain tidak mampu melakukan perjalanan ini, saya bisa. Maka dengan Allahu Akbar menghilangkan itu semua, dan gurur, menghilangkan sifat gurur, terpedaya dengan apa yang dia miliki. Begitu juga dengan tasbih, dengan mengucapkan subhanallah ketika di jalan-jalannya menurun. Dengan bertasbih, maka ketika seseorang bertasbih mengingatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, hilang dari diri Allah, tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala kekurangan-kekurangan dan semua hal yang menjadikan hilang dari diri Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan dan keagungan. Jadi semua zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada makna yang dalam. Bertakbir untuk mengingatkan kita Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi. Ketika jalannya menurun, biasanya menurun adalah suatu hal yang rendah, maka kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kerendahan dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kemudian dicontohkan juga, masih ada waktu Ustaz? Dicontohkan juga bahwasanya ketika melakukan perjalanan ataupun akan melakukan perjalanan, orang yang ditinggalkan untuk melakukan perjalanan memberikan atau mendoakan orang yang akan melakukan perjalanan. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya ada seseorang, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata kepada seseorang yang apabila orang tersebut mengabarkan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya dia akan melakukan perjalanan, mengabarkan, wahai Abdullah bin Umar, saya akan melakukan perjalanan. Dan Abdullah bin Umar ini sahabat yang sangat dikenal sekali dengan mutabaah yang luar biasa terhadap Rasul, dan sebagian besar ataupun seluruh para sahabat, kecintaan mereka kepada Rasulullah sangatlah besar sehingga semua yang dicontohkan oleh Rasulullah mereka lakukan.
Seperti dalam hadis yang tadi kita sebutkan bagaimana Ali radhiyallahu anhu setelah membawakan doa naik kendaraan, beliau tertawa karena melihat Rasulullah tertawa. Ini kesempurnaan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disibukkan dengan apa hikmah tertawanya. Kenapa? Tidak, langsung dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Walaupun jadi tidak ada hubungannya dengan doa dan ketika naik kendaraan tersebut. Sangatlah luar biasa dalam bermutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang mengabarkan kepada beliau bahwasanya beliau akan melakukan perjalanan, maka Abdullah bin Umar mengatakan, udnu minni uwaddi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Mendekatlah kemari ke saya. Saya akan mengucapkan suatu hal yang seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melepas kami melakukan perjalanan. Kemudian Abdullah bin Umar membawakan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaudi'ullahu dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Saya menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agamamu, amanatmu, dan penutup-penutup amalanmu. Yani supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang yang melakukan perjalanan. Dalam hadis lain Rasulullah, innallaha idzastudi'a hafidhahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila diberi titipan oleh seorang hamba, seorang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah saya titipkan anakku, saudaraku, istriku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, menitipkan orang yang melakukan perjalanan agamanya, amanatnya, dan penutup amalannya, yakni supaya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan perjalanan. Ini perjalanan panjang ataupun pendek, tidak harus perjalanan panjang seperti haji, tidak. Semua perjalanan ketika seorang memberi kabar saya mau kemana, saya mau ke Bandung, saya mau didoakan dengan doa ini. Kemudian doa yang lain pun dicontohkan. Ketika seseorang memberi kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya akan melakukan perjalanan, maka berilah wasiat kepada saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bitaqwallahi wa takbiri ala kulli syaraf. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bertakbir ketika di jalan yang meninggi. Falamma an walla ar-rajul, maka ketika seorang itu berlalu ataupun akan berlalu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang ini, Allahumma twi lahul arda wa hawwin alaihi safar. Ini doanya, ya Allah, pendekkanlah bumi untuk orang ini dan mudahkan perjalanan untuk orang tersebut. Sehingga ketika seorang memberikan kabar kepada kita, kemudian kita bisa dengan mendoakan doa ini. Yang tadi yang pertama, astaudi'ukullahu dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Yang kedua adalah dengan membacakan doa Allahumma twi lahul arda wa hawwin alaihi safar. Harusnya ditulis ya, biar mudah. Yang ketiga, berdoa kepada atau mendoakan orang yang akan melakukan perjalanan. Dicontohkan juga ketika ada seorang yang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya akan melakukan perjalanan, maka bekalilah saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bekal kepada engkau ketakwaan.
Maka orang ini mengatakan, zidni, tambahkanlah ya Rasulullah untukku. Kemudian Rasulullah mendoakan, wa ghafara dzanbak, semoga Allah mengampuni dosa engkau. Kemudian orang ini meminta lagi, zidni, tambahkanlah untukku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk engkau kebaikan dimanapun engkau berada. Jadi berdoa dengan doa ini tinggal pilih saja. Mau tiga-tiganya dibacakan silakan, ataupun pilih salah satu di antaranya. Walaupun dalam doa-doa yang apabila dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu, Rasulullah berdoanya dengan doa yang banyak. Akan tetapi para ulama dan para sahabat biasanya mengambil satu di antara doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin doa yang belum masuk itu doa ketika kita berada di rest area pun ada doanya, atau ketika kita singgah dan berhenti. Maka kita berdoa dengan doa yang mungkin sudah kita hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan membacakan doa tersebut. Jadi ketika kita berhenti di mana saja, baik siang ataupun malam, berdoa dengan doa ini. Maka Rasulullah katakan, lam yadurruhu syai'un, tidak akan terkena mudarat sedikit pun sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang Arab terdahulu pada zaman jahiliyah apabila singgah di suatu tempat, maka dia meminta perlindungan kepada jin. Wahai jin yang menguasai tempat ini, tolong jangan ganggu kami. Dengan perkataan-perkataan demikian. Maka hal ini dilarang, maka diganti dengan berdoa dengan doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang sekarang tidak mengucapkan tolonglah kami melakukan ini, tidak, akan tapi sebagian ketika misalnya masuk ke jalan yang seperti terowongan, sebagian saya dapati mereka membunyikan klakson. Pernah antum dapati enggak? Ketika masuk terowongan, klakson dengan sangat kencang berkali-kali, 2 kali, 3 kali. Ketika saya tanyakan kenapa melakukan itu, meminta perlindungan kepada penunggunya. Nasallahu alaihi. Ini termasuk apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain ketika melewati satu jembatan, mereka melemparkan uang receh. Mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, dalam rangka meminta perlindungan kepada yang memiliki jembatan tersebut. Dan ini semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Pada dasarnya saya siapkan juga fikih salat dalam melakukan perjalanan, begitu juga fikih dalam melakukan taharah seperti mengusap sepatu baik dalam perjalanan ataupun tidak, kan tapi waktu juga yang membatasi. Semoga yang sedikit dan yang mungkin ini sudah antum tahu sebelumnya bermanfaat untuk saya dan antum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.